Halo, selamat datang di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas minta kiamat untuk jalankan tugas Baginda ke surga. Untuk kesekian kalinya, Baginda Harun ar-Rasyid menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular," lanjut ulama itu. Setelah itu, ulama itu menjelaskan, "Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda semakin asyik ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda pun semakin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas menghadap, Baginda bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Akan tetapi, Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Baginda sudah tahu jawabannya. Hikmah dari cerita ini adalah, jangan meminta sesuatu yang mustahil, karena meminta yang mustahil itu tidak baik. Meminta yang mustahil kepada Allah saja tidak diperbolehkan, apalagi meminta kepada manusia yang sepatutnya hanyalah hamba. Menurut Kiai Haji Muhammad Taufik Damas LC, dalam berdoa tidak boleh kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Taufik mengutip kisah Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar putranya berdoa seperti berikut,
Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan di dalam surga jika aku masuk surga. Ibnu Mughaffal lantas berkata, "Wahai anakku, mintalah kepada Allah surga, dan berlindunglah kepadanya dari neraka. Sungguh aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pasti akan ada dari umatku orang-orang yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kiai Haji Taufik menjelaskan, contoh sikap kurang ajar dalam doa adalah meminta hal-hal yang mustahil, seperti minta bisa terbang, kembali menjadi muda, dan lain-lain. Kiai Taufik menukilkan sejumlah pendapat ulama antara lain Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menyatakan, kurang ajar dalam berdoa adalah seperti orang meminta tetap hidup abadi sampai hari kiamat. Meminta pertolongan untuk melakukan maksiat, contoh, berdoa agar bisa korupsi tapi selamat, tidak tertangkap pihak yang berwenang, dan lain-lain. Meminta agar dirinya bisa hidup tanpa makan dan minum. Meminta agar bisa melihat hal-hal gaib, seperti surga dan neraka. Meminta agar dirinya menjadi orang yang tidak pernah salah dan berdosa. Minta punya anak tanpa berhubungan badan. Doa-doa seperti ini merupakan sikap kurang ajar terhadap Allah. Allah tidak suka doa seperti itu, dan Allah tidak suka pada orang yang berdoa seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini.